Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Dalam keadaan baik ya semuanya, pastinya. Harus dalam keadaan baik. Apa ada yang sakit mungkin? Kalau ada yang sakit, mungkin bisa angkat tangan atau raise hand, di fitur Zoom. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Untuk materi pada pagi hari ini, yaitu kita akan membahas tentang teks, jadi cerpen ya, lebih ke cerpen. Jadi kita membahas tentang unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen, atau unsur pembangun ya, unsur bangun cerpen itu apa aja. Ya, kita akan membahas itu, tapi sebelumnya, sebelum masuk situ, kita akan mengulas sedikit tentang oh iya, belum apa. Kalian belum presensi ya? Sebelumnya kalian mungkin bisa sambil presensi dahulu di aplikasi ya, di aplikasi sekolah Ceria, itu mungkin kalian bisa absen. Nah, sembari absen, saya akan menjelaskan sedikit atau mengulas sedikit tentang pembelajaran pada minggu lalu ya, itu tentang teks resensi. Teks resensi. Nah, untuk teks resensi sendiri ada yang masih ingat? Iya, betul. Kayak gitu. Nah, untuk teks resensi itu diartikan sebagai kegiatan ya, jadi kegiatan mengulas sebuah karya, mengulas sebuah karya atau menilai sebuah karya berupa buku, novel, kemudian maupun film, ada film juga. Kemudian kita memaparkan data, kemudian kita memaparkan sinopsis juga. Situ kemudian kita juga akan mengkritik suatu karya ya. Nah, kemudian kemarin juga kita membahas juga tujuan resensi juga, terus sebagai untuk membantu mengetahui gambaran sebuah karya ya, jadi sebuah buku misalnya, atau sebuah sebuah novel gitulah. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membahas yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang cerpen ya. Tadi kita akan bahas tentang cerpen. Nah, itu apa aja sih cerpen itu, ada apa aja isinya di dalamnya yang akan kita bahas. Nah, habis ini saya akan membagikan sebuah video ya. Jadi kalian di video tersebut isinya materi-materi yang saya cantumkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti kalian bisa menonton kurang lebih videonya 5 menit kalau salah. 5 menit atau 5 menit lah. Nah, kalian menonton terlebih dahulu. Nanti saya akan tanya sedikit tentang itu materi yang ada di dalam video tersebut. Nah, mungkin saya persilahkan kalian untuk menonton terlebih dahulu. Saya beri waktu sekitar berapa ya? 7 menit ya. 7 menit saya kasih waktu kalian menonton di video yang telah saya share di di YouTube ya, kalau salah YouTube ya, kalian bisa buka dulu. Saya tunggu 7 menit, nanti setelah 7 menit saya akan panggil, atau saya akan tanya kepada teman-teman satu atau ya beberapa anak lah, mungkin nanti bisa menjawab pertanyaan saya berikan terhadap kalian. Nah, saya beri waktu. Jika teman-teman semua sudah melihat, saya langsung aja ya, mungkin saya akan bertanya
mengenai materi yang ada di dalam video tersebut. Nah, saya akan yang pertama, yang saya akan tanyakan itu apa sih sebenarnya cerpen itu? Jadi kalian apa yang kalian ketahui tentang cerpen? Mungkin salah satu anak mungkin bisa menjelaskan kepada saya. Langsung aja mungkin saya tunggu cepat. Ya, Dandi mungkin ingin berpendapat? Cerpen. Ya betul. Jadi untuk cerpen sendiri, cerpen itu merupakan cerita pendek. Jadi merupakan cerita pendek yang berisi kisah cerita. Jadi yang berisi kisah cerita yang tidak lebih dari 10.000 kalau salah, 10.000 kata. Nah, pada umumnya itu cerita cerpen itu memberikan kesan-kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan tokoh. Nah, menurut itu dalam cerpen itu tidak ada cerita hingga 1.000 halaman juga, nggak panjang lah. Nah, kemudian ada juga pendapat dari tokoh yaitu Nugroho Noto Susanto dalam Tarigan. Menurut Nugroho Noto Susanto, cerpen adalah kisah cerita pendek yang dibuat dalam jumlah kata mulai dari 5.000 kata beserta memperkirakan 17 pp kuarto spasi ganda. Nah, selain itu kisah pada cerpen itu berpusat pada dirinya sendiri. Berarti hanya pada satu tokoh saja gitu. Nah, kemudian yang akan saya tanyakan lagi, mungkin teman-teman cepat-cepat yang jawab. Ini karena saya sambil nilai siapa yang aktif, yang berani pendapat, saya beri tambahan nilai. Nah, saya tanya tentang ciri-cirinya. Ciri-ciri cerpen itu apa aja sih? Mungkin ada yang berani menyebutkan? Mungkin ciri-ciri cerpen. Ya, betul. Kemudian ada fiktif, betul. Kemudian apa lagi? Susunan. Oh iya, tadi betul. 10.000 kata ya. Itu merupakan ciri-ciri juga. Kemudian apalagi? Ya, oh iya betul. Karena singkat ya, cerpen dibuat singkat lah, Kak. Bertele-tele ceritanya gitu. Nah, apa yang teman-teman semua yang pendapat teman-teman itu benar semua itu. Itu tadi ciri-cirinya. Nah, siapa yang tadi jawab? Siapa Mbak Dita ya? Oh iya, saya terus dulu ya. Baik, itu untuk ciri-cirinya ya teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu belum? Untuk dari ciri-ciri. Kalau belum, saya akan lanjutin. Karena masih banyak materi yang pertanyaan lah, bukan materi, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada kalian. Nah, belum ya. Saya lanjut, yaitu saya akan tanya tentang struktur cerpen. Nah, di yang video kalau nggak salah saya belum mencantumkan ya struktur cerpen. Mungkin kalian yang tahu mungkin bisa langsung present. Saya tunggu ya. Oh iya, Mbak Dina, mungkin bisa menyampaikan pendapatnya untuk struktur cerpen ya. Struktur cerpen satu ya, orientasi, betul. Kemudian komplikasi ya, evaluasi ya, betul. Kemudian ada resolusi juga ya, betul. Ada di kode ya, betul. Itu lagi apa yang belum terjawab? Kurang satu. Ya, betul, abstrak. Nah, jadi ada 6 ya. 6 struktur. Jadi yang pertama yaitu abstrak, kemudian yang kedua yaitu ada orientasi, kemudian yang ketiga itu ada komplikasi, kemudian 4 evaluasi, selanjutnya resolusi, dan yang terakhir itu kode.
Nah itu tadi strukturnya ya teman-teman. Tadi sudah saya jelaskan di video juga ada. Ada kalau nggak ada. Kemudian ada saya akan tanya tentang unsurnya. Unsur yang terdapat di dalam cerpen itu apa aja sih? Ada dua kalau nggak salah. Mungkin yang berani menyebutkan. Ya, Mas Andre, betul. Jadi untuk unsur intrinsik dan ekstrinsik ya yang terdapat di dalam cerpen itu ada dua ya, betul. Nah, untuk unsur intrinsik saya jelaskan sedikit ya. Tadi sudah mungkin teman-teman juga udah melihat ya di video tadi. Itu ada yang pertama ada tema. Untuk intrinsiknya itu ada tema, alur, kemudian ada tokoh, kemudian ada setting, kemudian ada watak, kemudian ada sudut pandang, dan satu lagi itu ada amanatnya. Nah itu paling penting juga itu amanat dalam cerpen. Kemudian ada di unsur ekstrinsik itu juga ada tentang unsur yang di luar cerita atau tersirat lah cerita tersebut. Nah itu tadi untuk pembelajaran pada hari ini mengenai cerpen. Nah untuk penugasan itu saya beri tugas ya, satu tugas itu kalian membuat sebuah cerpen ya, sebuah cerpen apa ya, keseharian kalian lah. Jadi kalian menceritakan keseharian kalian, teman-teman itu apa aja. Jadi kalian tuangkan dalam Word lah aja, jadi ketik aja. Tuangkan di situ kurang lebih berapa kata ya? 1000 mungkin cukup. 750 sampai 1000 lah bisa. Nah itu kalian tulis atau diketik 1000 kata ya, udah maksimal ya, kurang lebih 1000 kata kalian ketik. Nah untuk pengumpulan itu kalian saya beri waktu 1 minggu ya, 1 minggu untuk pengumpulan. Sebelum kita bertemu lagi itu kalian sudah siap untuk dikumpulkan kepada saya atau dapat jadikan satu lah mungkin di dalam Google Drive, nanti saya akan cek satu persatu. Nah itu mungkin itu ya tugasnya. Nah untuk untuk evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini itu ada yang pertama, kalian menurut saya kalian kurang aktif, kurang berebut untuk berpendapat gitu. Untuk kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi, kalian bisa berebut, mungkin bisa raise hand banyak itu, mungkin 10 anak, 15 anak, nah, nanti siapa yang saya pilih gitu, kurang lebih yang saya inginkan seperti itu. Semoga untuk pembelajaran kedepannya itu lebih baik lagi. Nah tetap menjaga kesehatan juga. Nah oh ya, saya kasih tips belajar ya. Mungkin kalian untuk belajar atau mengerjakan itu tidak harus hari ini, maksudnya hari ini langsung aku mau hari ini ngerjain. Ya nggak apa-apa, begitu boleh. Tapi kalau lebih baik lagi, kalau menurut saya kalian kerjain sesuai kemampuan kalian atau keinginan kalian. Jadi kalian ingin, aku pengen ngerjain hari ini, aku harus selesai hari ini. Kalau kalian ingin, kalau kalian punya keinginan sendiri, itu akan lebih enjoy dalam melakukan hal tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mengerjakan juga kayak gitu aja. Tapi tetap ingat deadline ya. Dengan kalian mudah-mudahan nanti lupa deadline. Nah, itu untuk pesan dari saya. Yang semoga bisa kalian serap, bisa kalian praktekkan sendiri. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini itu tadi saya ulangin ya, pembahasan dari pengertian dari cerpen sendiri, kemudian ada juga unsur pembangunnya itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik, kemudian ada strukturnya juga tadi saya jelaskan juga, kemudian ada ciri-ciri juga. Nah itu tadi untuk pembahasan tentang cerpen ya.
Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang teks ceramah ya. Nah, ini mungkin lebih apa ya? Kalian nanti saya beri tugas juga ini untuk teks ceramah. Jadi jangan apa ya? Ya tetap semangat buat ngerjain tugas. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat juga. Sebelum saya tutup mungkin alangkah baiknya juga kita berdoa lagi untuk ya, semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk depan. Saya berdoa mulai. Doa selesai. Ya, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.